Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya berharap masih dalam keadaan sehat dan baik dan siap untuk menjalankan seluruh aktivitas Anda. Jangan lupa saat menjalankan aktivitas tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai himbauan dari pemerintah untuk kemudian mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan tentunya. Pemerintah Kota Makassar terus berupaya untuk melaksanakan berbagai program yang pro terhadap rakyat. Dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota ini tentunya perlu mendapatkan dukungan dari wakil rakyat, yaitu anggota DPRD Kota Makassar. Untuk itu perlu ada sinergitas antara pemerintah Kota Makassar dengan pihak DPRD Kota Makassar. Ini yang akan kita bahas dalam perbincangan kali ini. Dua orang yang sangat penting di Kota Makassar sudah hadir bersama dengan saya. Yang pertama ada Bapak Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah menyempatkan berbincang dengan saya di Sapa Sulsel. Orang penting kedua adalah ada Bapak Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih dua orang yang punya kegiatan dan rutinitas yang cukup tinggi, tapi menyempatkan berbicara dengan kami di Sapa Sulsel. Santai dulu pertanyaan pertama Pak Dani. Pak Dani, saya lihat media sosial Anda, Instagram khususnya, cukup selalu update begitu Pak ya. Sebenarnya ini Anda sendiri yang memegang dan mengupdate informasi di Instagram Anda atau ada adminnya Pak? Saya punya dua Instagram, saya pegang sendiri dan ada teman-teman yang tim yang pegang. Tapi intinya adalah dari Instagram yang saya langsung, baru kemudian lempar oleh teman-teman di DP Ramdan. Jadi ada anak lorong dan DP Ramdan. Jadi sesuai instruksi Anda, kemudian mereka langsung update? Iya, jadi kita sudah punya standar, di mana teman-teman dengan carouselnya juga, dengan multifotonya juga semua udah siap untuk Instagram, karena ya di Instagram kan banyak kualitas gambar yang bagus di situ. Oke, saya melihat ini beberapa postingan beberapa hari yang lalu Anda memposting terkait dengan perbaikan jalan metro dan di sana dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Betul. Saya melihat dari sekian banyak postingan Anda, baru postingan itu mungkin yang kemudian ada tanggapan dari Anda begitu ya. Memang tidak semua komentar dari netizen ini dikomentari Pak ya, dibalas Pak ya? Iya, memang pertama karena kesulitan, karena membalas itu harus dari saya langsung, karena itu menyangkut kebijakan, sehingga kita memilih hal-hal yang memang urgen. Ya, misalnya jalan metro, yang sebelumnya memang sudah masyarakat tahu bahwa itu sudah menjadi menurut Pak PJ Rudi, ini sudah serahkan ke pemerintah provinsi. Nah, setelah kami mendalami, ternyata penyerahan itu tidak sesuai dengan aspek hukum yang berlaku. Nah, tapi pada saat de facto seperti itu, kemudian timbul masalah yang lebih besar di mana masyarakat sangat mengeluh dengan lubang-lubang yang begitu dalam. Nah, setelah kami konsultasikan dengan BPK, dan kami konsultasikan dengan provinsi saat ini, dan kami konsultasikan dengan keuangan, disimpulkan bahwa penyerahan kemarin tidak sah. Nah, walaupun seperti itu, tetap persuratan administrasi kami lanjutkan. Kenapa tidak sah? Tidak ada persetujuan DPR di situ. Nah, sehingga karena itulah keluhan-keluhan kemudian saya respon. Responnya ada dua tingkatan. Pertama, saya minta PU membuat proposal untuk pembuatan jalan. Nah, pertama disampaikan ke saya sekitar 65 miliaran lah. Nah, kemudian saya potong jadi 57. Saya kemudian kembalikan ke COVID, focusing. Tapi pada saat saya coba supaya kenapa banyak sekali orang mengeluh. Jadi saya pergi ke sana. Melihat langsung. Ternyata Masya Allah luar biasa penderitaan rakyat ini. Ya, tapi masyarakat perlu tahu bahwa ini belum menjadi kebijakan kami, tapi insya Allah Dhani Fatma akan memberi solusi. Kira-kira begitu. Nah, akhirnya saya minta direvisi lagi anggarannya. Coba bikin sekaligus dengan drainase. Coba bikin sekaligus dengan pedestrian yang biar kecil. Hasilnya 90 miliar lebih. 95 Nah, miliar. saya setuju langsung. Jadi tadi yang 57 terkoreksi jadi 90 miliar lebih karena saya perintahkan bikin drainase. Karena untuk apa bikin itu, baru drainase tidak ada.
Kan beberapa drainase belum ada. Untuk apa kita bikin ini kalau pedestriannya dan hijaunya tidak ada? Kan percuma. Ya. Artinya ini juga menjadi sebuah koreksi bahwa Bapak bisa bayangkan yang dibuat sekarang ini hanya dengan 250 meter, Ya. itu harganya 210 miliar. Oke. Nah, kita ini menyiapkan 90 miliar seluruhnya dari Barombong, dari ujung jembatan Barombong sampai di ujung depan sini. Oke, berarti lebih hemat ya anggarannya ya. Memang seperti itu harganya. Ya, kenapa kita mesti buang-buang uang yang tidak penting? Lebih bagus kita buang uang untuk memang masyarakat dengan efisiensi anggaran yang bisa dipakai tempat lain juga. Sebelum saya ke Pak Ketua, ini akan terrealisasi kapan Pak? Mulai Tahun ini kami sudah diskusi dengan teman-teman, itu namanya parsial. Kebetulan ada focusing, ada hal-hal mendesak juga begini kan, kebetulan memang ada slotnya. Oke. Slotnya kan jalan metro, Ya. tinggal kita perlu perpanjang, kemudian tidak seperti desain standar saja. Bisa lebih terperinci lagi di Iya. awal tahun atau di akhir tahun? Nah, atau tahun selesai? ini, Tahun sebentar ini lagi ya? kita tender ini. Oke, Iya. baik. Baik, saya ke Pak Ketua DPRD. Pak Ketua, ini kan polemik ini terjadi pada saat Pak PJ, Pak Rudi juga menjabat pada waktu itu. Juga selalu ada komunikasi dengan pihak DPRD. Sebenarnya bagaimana sih ceritanya ini Pak? Tadi disampaikan juga Pak Dhani, ternyata pemberian penanganan Jalan Metro Tanjung Bunga ini yang ingin dialihkan ke pemerintah provinsi, ternyata tidak mendapat dukungan dari pihak DPRD. Bisa Anda ceritakan waktu itu Pak? Jadi memang saya kira publik tahu ya bahwa selama PJ kemarin ada hubungan yang kurang harmonis. Boleh dikata tidak harmonis malah. Baik. Dan itu terbukti dengan proses bagaimana tidak adanya perubahan anggaran. Bisa dibayangkan ada parsial 1 sampai 5 yang harusnya ada cantolan peraturan daerahnya melalui perubahan APBD, tapi itu justru tidak terjadi. Dan itu sejarah pertama kali di Makassar, baru kali ini tidak ada perubahan anggaran. Dari situ bukti bahwa memang ada ketidakharmonisan. Oke. Pada saat kita bahas anggaran 2021, ini kan kita tidak mau ada korban di situ. Kapan tidak terjadi lagi ketidakcocokan di situ, tidak ada kesepakatan di situ, maka yang kena sanksinya nanti adalah penyelenggara pemerintahan, yaitu wali kota maupun DPR. Di satu sisi, Pak Rudi ini sisa 2 bulan boleh dikata. Jadi waktu itu teman-teman ya udahlah kita ikuti aja. Toh nanti ketika ada wali kota baru, Pak Dhani, dalam hal ini Pak Dhani Pomanto bisa merubah semuanya, termasuk dalam refocusing yang sudah dijalankan oleh Pak Wali. Prinsip kami DPR adalah bahwa Pak Wali ini kan dipilih rakyat, Pak. Inilah yang membedakan kalau daerah itu dipimpin oleh pemimpin yang dipilih rakyat dengan yang pemimpin yang ditunjuk, Pak. Apalagi ditunjuk oleh atasannya. Tentu ada keterbatasan, ada tidak kreatif pasti, karena diintervensi, Pak. Boleh dikata hanya boneka. Kalau wali kota yang dipilih oleh rakyat tentu pasti kami wakil rakyat juga senang, karena pasti kita dukung, Pak, karena sama-sama kita dipilih oleh rakyat. Apalagi amanah undang-undang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah dan DPR itu adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan. Dia harus bersinergi, dia harus harmonis demi masyarakat Kota Makassar. Kira-kira begitu. Dari kalimat panjang Anda, salah satu poin yang saya dengar tadi, di masa PJ sebelumnya ada hubungan yang tidak harmonis dengan pihak anggota Dewan begitu ya. Berharap di masa selanjutnya, di masa Pak Dhani, Ibu Fatma ini, itu tidak terjadi. Karena imbasnya tentu masyarakat yang akan kemudian merasakan menjadi korban begitu ketika hubungan wakil rakyat dan juga eksekutif ini tidak harmonis begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, masih berbincang terkait dengan sinergitas pemerintah dan juga Dewan di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan kembali berbincang dengan Wali Kota dan juga Ketua DPRD Kota Makassar. Saya ke Pak Rudi kembali. Tadi kronologinya mungkin ya Anda sebutkan. Lalu terkait dengan sikap yang sudah diambil oleh Pak Dhani akan mengatasi Jalan Metro Tanjung Bunga di tahun ini begitu ya. Bagaimana sikap Dewan? Bagaimana bentuk dukungan Dewan terhadap langkah yang akan diambil oleh Pak Dhani? Ya, saya kira Dewan pasti mensupport, mendukung. Ya, apalagi sebenarnya masyarakat Kota Makassar ini sudah merindukan
Pak Wali Kota. Cuma karena regulasi kemarin tertunda pelantikan, ya tentu saja ke depan ini saya meyakini pemerintah Kota Makassar tidak gaduh lagi seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin ada 3 PJ kan luar biasa gaduhnya Makassar. Dan kita bersyukur karena sudah ada pemimpin terpilih dan sudah dilantik, ya kita mendukunglah, mensupport apapun yang dilakukan oleh Pak Wali. Karena kami meyakini Pak Wali pasti ingin mensejahterakan, memperbaiki, membenahi Kota Makassar yang tanda petik 2 tahun terakhir ini dianggap amburadul. Makanya tidak heran Pak Wali Kota kemana-mana sibuk membenahi ini Makassar. Kami mengerti itu dan kami DPR, kami meyakini betul Pak Wali ini kan bukan baru, dia punya pengalaman yang luar biasa dan 5 tahun sebelumnya hubungan Pak Wali dengan DPR itu sangat harmonis. Saya yakin di periode kedua beliau ini pasti makin harmonis seperti itu. Pasti makin harmonis. Mungkin ini tercermin pada saat pekan pertama Anda menjabat sebagai pimpinan di Kota Makassar ini Pak Dhani. Langkah yang Anda lakukan berkunjung ke DPRD Kota Makassar, menjalin silaturahim dengan para pimpinan di DPRD Kota Makassar. Bagaimana Pak Dhani? Apakah kemudian Anda bisa memastikan bahwa hubungan eksekutif dengan legislatif selama kepemimpinan Anda ke depan ini bisa terjalin harmonis? Insya Allah. Kenapa kami datang ke sana? Itu mirip-mirip kalau orang kawin Mapa Sikarawa kira-kira begitu. Bapak Tabe mengunjungi istrinya. Kan ini suami istri nih. DPR sama pemerintahan itu adalah birokrat dan legislator. Jadi dua ini, jadi ya sama suami istri. Kedua, kekuatan kami, hubungan kami dengan DPR adalah walaupun misalnya ada aturan mengatakan tidak perlu persetujuan DPR, tapi tetap kami akan komunikasikan. Apalagi yang memang menyangkut kewenangan DPR. Jadi seluruh hal kekuatannya itu ada di silaturahmi, sipakat tahu, sipakat lebih dan sipakat ingat. Jadi hubungan itulah yang kami perkuat dan dulu kami lakukan. Dan selalu saja saya berkomunikasi dengan beliau kalau ada hal-hal yang mendesak atau ada hal-hal yang saya ingin putuskan, selalu saya minta pendapat beliau, baik itu sifatnya pemberitahuan, sifatnya itu persetujuan, maupun sifatnya itu korektif maupun. Jadi teman-teman itu hubungan baik kami dengan DPRD bukan berarti mematikan sikap kritis DPR. Tidak. Ya, kadang-kadang juga saya dikritisi tajam. Tapi itu biasa. Justru sifat korektif daripada DPR ini kita butuhkan karena pemerintahan ini bukan saya sendiri. Juga banyak orang-orang yang bisa berbuat salah. Ya, saya pun juga manusia biasa. Kadang-kadang analisis kita juga bisa tidak tepat. Maka kita membutuhkan masukan, bahkan koreksi dari DPR. Itu dia Pak Rudi yang saya mau tanyakan. Tadi Anda mengatakan kami mendukung sepenuhnya karena meyakini Pak Dhani pasti memiliki program yang baik begitu ya. Tapi kan kita tidak tahu nih ke depannya mungkin ada kebijakan yang memang perlu diteliti lagi begitu ya. Apakah secara membabi buta begitu mendukung setiap program? DPR itu kan filosofi lahirnya lembaga DPR itu kan lembaga pengawasan. Filosofinya di situ. Fungsinya ada 3, penganggaran, penganggaran, fungsi pembentukan perda dan fungsi pengawasan. Saya kira fungsi-fungsi itu tetap harus jalan. Ya mungkin Pak Dhani kan ada organ pembantunya Pak. Organ pembantu bernama asisten, staf ahli, kemudian kepala badan, kepala dinas, camat. Bisa saja Pak Walinya mau lari kencang. Tapi organ pembantunya ini jalan di tempat. Yang bisa mengkritisi kita tugasnya DPR. Kami paham dan Pak Wali ini progresif, tapi belum tentu organ pembantu ini. Apalagi ada batasan sekarang yang Pak Wali kabinetnya boleh dikata masih kabinet lama gitu kan. Ini juga bisa jadi kendala saya kira. Nah inilah yang harus kita perbaiki ke depan saya kira. Nampaknya sejalan dengan apa yang saya mau tanyakan selanjutnya sama Pak Dhani begitu ya. Bahwa ada pembantunya Pak Dhani misalnya kepala dinas, camat, lurah dan lain-lain yang kemudian mungkin tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh Pak Dhani begitu. Di postingan Anda juga di Instagram itu ada komentar dari warga yang kemudian mengeluhkan pelayanan publik. Nah, di kantor kecamatan yang dinilai ada yang menilai tidak ramah
ada juga yang menilai lamban. Anda langsung jawab, itu kecamatan apa? Sebutkan. Kemudian dijawab oleh netizen kecamatan Talo pada saat itu saya lihat. Lalu Anda langsung caption kecamatan Talo, benahi pelayanannya, cepat dan ramah. Ini bagaimana kemudian memastikan itu, Pak? Jadi saya kira itu satu contoh kecil. Ini baru ada contoh besar. Ini fatal sekali. Tadi malam saya dapat laporan dari PLT Dinsos. Oke. Ternyata ini kan kalau pandemi kan kemiskinan kan melebihi dari standar normal. Tiba-tiba saya dapat sebuah pemberitahuan dari pusat bahwa orang miskin di Makassar itu sisa 11.000 penerima manfaat. Dari 45.000 penerima manfaat sebelumnya. Saya tanya, kenapa bisa begini? Apakah dari kementerian? Bilang, bukan Pak, karena anak-anak malas input. Bayangkan. Wow. Sekarang ada 35.000 orang bakalan mengamuk, penerima manfaat orang miskin, yang 44.000 pun secara total, itu masih kurang dikeluhkan, karena saya kemarin kampanye, menerima banyak keluhan tentang banyaknya orang miskin yang belum masuk dalam line up-nya Kemensos, yang kemudian sekarang dikurangi dari 45.000 menjadi 11.000. Tadi malam baru saya dapat laporannya. Yang berkurang 35.000 orang yang karena kemalasan, berarti ada ketidakpedulian. Jadi gimana nih Pak Dhani? Nah, ini persoalannya karena 2021 anggaran sudah dikunci di Kemensos, pemerintah kota sudah kunci juga. Artinya ada sesuatu kecelakaan sosial yang dibuat dulu karena tidak peduli, cuma diurus adalah metro, dia tidak urus orang miskin. Dia tidak urus COVID, dia diurus cuma jalan metro saya terus. Anda menganggap data ini tersaji dikarenakan kepengurusan sebelum Anda? Jelas, karena itu dibikin 2020. Ini baru terbit tanggal 21 kemarin dan baru tadi malam saya dapat laporannya. Ini kan fatal sekali. Fatal sekali. Jadi bagaimana tindakan Anda? Anda akan saya coba menelusuri, rundingkan karena tidak mungkin kita tidak sanggup. sanksi. Kita tidak sanggup dengan standar nasional. Bayangkan 35.000 orang. Pak Ketua belum tahu ini ada laporan ini. Tadi malam saya sudah dalam bahasa Jermannya jalo-jalo, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ini barang ini tidak boleh. Kami ini dipilih karena rakyat kecil. Kami Dhani Fatman itu dipilih karena harapan banyak rakyat. Yang kemudian diwariskan saya seperti begini, dan ini adalah bukti bahwa ketidakpedulian pemerintah dan keluhan tadi di kecamatan itu bagian dari kalau di kecamatan cuma gunung es saja itu. Lantas kenapa kita ribut-ribut soal jalan metro yang gagah-gagahan seperti itu? Jalan lebar dilebarin, jalan baik diperbaiki, jalan rusak tidak diperbaiki. Kalau mau lebarin jalan, lebarin itu di Barombong, tambah jembatannya, kan begitu. Nah, tapi sudahlah, kita tidak usah ke belakang. Tapi kedepannya ini akan ada gejolak dari warga nih Pasti. yang tidak mendapat bantuan lagi. Pasti, makanya saya jelaskan tadi di teman-teman media. Ada kejadian seperti ini. Ya. Kita berusaha menangani, tapi saya pastikan bahwa itu terbatas. Karena tidak main-main, 35.000 kali penerima manfaat itu besar juga. Wah, ini menjadi kerugian bagi warga dong Pak ya? Iya. Menjadi korban. Artinya, jangan terpancing dengan hal-hal misalnya, mohon maaf, stadion. Ya, yang lain-lain misalnya kita ributin dan ini kemiskinan terlantar semua orang. Oke, baik Pak. Bagaimana kemudian solusinya begitu ya? Untuk memastikan kejadian-kejadian seperti ini ke depannya tidak terjadi, tentu aparat di bawah ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar bekerja, karena jangan sampai warga yang akan menjadi korban. Bayangkan Pak. saya tanya, gara-gara apa? Gara-gara bandwidth-nya tidak dibayar. Celaka namanya itu. Bagus itu jawabannya. Simpelnya nasibnya 35.000 orang miskin di Makassar yang menerima manfaat kemarin, tiba-tiba hanya karena tidak bayar internet saja, jadi persoalan. Ini kan konyol sekali. Tapi ya tidak ada gunanya kita marah sekarang kalau sudah jadi SK Kemensos. Nah, persoalannya terkunci di pusat ini, terkunci juga di kota. Terlantar 35.000 orang ini. Baik. Ini berita besar ini, karena ini ketidakpedulian. Makanya jangan terpancing dengan gagah-gagahan bikin jalan metro apa semua. Pakai uang 210 miliar. Kemudian orang-orang miskin semua terlantar. Berita yang cukup menggemparkan begitu ya, karena penerima bantuan harapan ini seharusnya bisa diterima oleh lebih banyak warga. Mestinya lebih banyak. Kalau 45.000, dampak pandemi sekarang mestinya lebih dari itu. Tapi saya belum mendapatkan jawaban nih Pak Dhani. Tindakannya bagaimana ke saya akan panggil jajaran Anda bidangnya di bawah dulu. Saya akan konsultasikan sama DPR dan saya akan konsultasikan ke pusat.
Karena ini barang-barang ini kalau sudah terkunci, susah-susah itu barang mundur. Apakah ada mekanisme korektif tentang ini? Ini belum tahu juga, saya belum tahu. Baik. Cuma jawabannya kira-kira begitu. Mohon maaf waktu dikasih masuk di line up terus dimasukkan ke Mensos big datanya. Oke. Anunya rusak-rusak bandwidth-nya. Bayangkan ini, Pak. Tapi bukan data sebenarnya, Pak, ya. Artinya jika melihat di lapangan memang angka kemiskinan atau angka warga yang harus menerima itu memang seharusnya masih berada di angka 30.000 bukan 11.000. 45.000. 45.000 seharusnya. Jadi mestinya 45.000 sekarang 11.000. Berarti ada 34.000 lah orang hilang. Yang mesti dapat. Oke, baik. Cukup cukup ironis begitu ya, karena kita nggak melihat nanti akan ada gejolak dari masyarakat. Ya, itulah seperti yang Pak Ketua DPR sampaikan bahwa pentingnya legitimasi kepemimpinan. Karena ada orang mau lama-lama jadi PJ kan. Nah, lihat nih hasilnya seperti ini. Baik. Tanpa menyinggung apapun, tapi ini real. Oke. Bahwa inilah hasilnya. DPR belum tahu ini, pasti ribut di DPR. Karena itu menjadi konstituennya para teman-teman yang terpilih di DPR. Betul. Pasti 35.000 itu menyangkut seluruh konstituen DPR. Baik. Nah, mau ngamuk sama siapa? Baik. Inilah yang mestinya yang mengamuk adalah yang tunjuk PJ dulu. Baik, nampaknya suara keras Anda suarakan terkait dengan kondisi Karena kalau ini. soal rakyat kecil, mohon maaf, saya ini anak lorong. Baik. Ya, saya baru datang tuh dari lorong tadi, ada pesta di lorong. Jadi saya merasakan itu. Baik. Kalau soal rakyat, saya ini orang arsitek. Saya engineer. Kalau soal bangun membangun, saya lah nomor 1 bangun membangun. Karena ilmu saya itu. Tapi kalau persoalan sosial, persoalan masyarakat kecil, sama dengan Pak Ketua DPR, saya kira itulah persoalan yang nomor 1 dalam pikiran saya. Makanya kenapa memang saya ngamuk-ngamuk dari tadi malam ini saya sangat emosional. Baik Pak Dhani, nanti kita lanjutkan. Dan menarik juga bagaimana menyikapi ini dari pihak Dewan, karena Pak Dhani mengatakan belum melaporkannya ke Dewan, dan kali ini pertama kali mungkin didengar oleh Pak Rudi. Nanti kita dengarkan tanggapannya Pak Rudi. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Momen yang sangat penting untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari dua orang penting di Makassar, Wali Kota Makassar dan juga Ketua DPRD Kota Makassar. Kita membahas terkait dengan sinergitas dua instansi ini untuk kemudian bisa membangun Kota Makassar menjadi lebih baik. Kaget mendengar apa yang dijelaskan oleh Pak Dhani yang baru mendengarkan laporan dari bawahannya bahwa penerima bantuan dari pemerintah yang seharusnya jumlahnya 45.000 kini hanya 11.000 yang disampaikan oleh Pak Dhani. Otomatis ini akan mendapatkan gejolak dari masyarakat. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Dhani. Nah, lalu bagaimana sikap dari anggota Dewan? Pak Rudi baru mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dhani dan sungguh miris ini sebenarnya. Bagaimana sikap Dewan menyikapi ini? Ya, betul. Kami baru tahu, baru dengar. Tentu saya kira betul kata Pak Dhani, ketika teman-teman DPR tahu, pasti DPR akan tidak lanjuti. Pasti DPR lewat fungsi pengawasan melalui Komisi D akan memanggil pihak-pihak dan siapa yang bertanggung jawab? Dalam hal ini Dinas Sosial tentunya. Memang saya kira Pak Wali selama kurang lebih 2 tahun ini melihat-lihat Kota Makassar karena dipimpin PJ, beliau pasti punya catatan-catatan yang mana organ-organ pembantu ini, ASN-ASN ini yang tanda petik nakal gitu kan. Saya kira harus dikasih punishment saya kira. Apalagi ini kesalahan fatal, Pak. Bagaimana mungkin hak rakyat yang harusnya diperoleh hanya gara-gara keteledoran yang mungkin disengaja berakibat fatal seperti itu. Akhirnya yang rugi adalah kita sendiri, masyarakat sendiri. Nanti masyarakat miskin menuntut ke Pak Wali, tahu-tahunya yang bikin kesalahan bukan Pak Walinya tapi PJ-nya gitu kan. Nah, ini yang saya minta juga harus diberi sanksi orang-orang seperti ini Pak Wali. Jangan dikasih kesempatan untuk ini sangat fatal kesalahannya. Jadi Anda memastikan akan ada pemanggilan begitu ya? Ya pasti DPR begitu tahu pasti akan menyikapi itu karena ini konstituen rakyat ini kan rakyatnya DPR juga seperti yang dikemukakan oleh Pak Wali. Kami punya konstituen, memang kami juga dikeluhkan kadang-kadang katanya dihilangkan tiba-tiba namanya hanya gara-gara mendukung paslon tertentu, akhirnya
Pak Wali akhirnya dihilangkan namanya. Saya hanya bilang sabar-sabar saja dulu. Nah, ini mungkin efeknya dari sini semua ini, karena keterdoran staf dari Dinas Sosial tadi. Saya kira ke depan ini yang harus diperbaiki, disiplin ASN ini. Dan boleh dikata kondisi ASN kita kemarin banyak politisasi birokrasinya, akhirnya rusak mentalnya. Ini yang harus diperbaiki oleh Pak Wali Kota kita. Oke, ASN harus diperbaiki dan perlu ada punishment. Mungkin Pak Dan bisa tanggapi. Kalau punishment saya kira sudah. Oke. Kemarin kan persoalan lain. Karena itu terbukti persoalannya memang betul. Apa yang menjadi hipotesis saya hari ini menjadi tesa. Bahwa bukan hanya keterlambatan makan minumnya orang. Padahal waktu itu dia sampaikan ke saya bahwa orang sudah makan. Begitu saya datang di masjid, ternyata masyarakat yang berteriak, Pak, belum makan kau dari tadi pagi. Betul-betul mengagetkan saya. Tidak biasanya standarisasi saya begitu. Lebih-lebih saya sudah ingatkan sebelum banjir terjadi. Saya sudah posting, seluruh SKPD siap dengan tugasnya masing-masing. Sebelum terjadi. Saya punya pemantau cuaca, saya punya pemantau pasang secara aplikasi. Jadi saya sudah sampaikan lewat grup SKPD. Oke, baik. Karena Anda sudah mulai menyinggung soal banjir yang Anda maksudkan di Antang dan juga di Daya ini nampaknya. Itu kabarnya Anda juga sudah melakukan perbincangan dengan pihak Pompe Jeneberang ya, Balai Besar Pengawasan Sungai yang sudah Anda lakukan. Itu solusinya apa Pak untuk banjir? Sekarang boleh sebentar saya jam 4 ajak wartawan pergi lihat di Kodam. Kita sudah gali itu sungai. Ya, sudah berbentuk sungai itu sudah delineasinya sudah jelas. Kemarin kan tidak jelas sungai atau goti ini. Ini sudah jadi sungai betulan nih. Sehingga air lebih tambah lancar. Artinya tanpa menunggu harus diproyekkan atau apa, seluruh usaha yang kita miliki tidak lagi berbaku tunjuk-tunjuk bahwa ini otoritasnya siapa, demi rakyat langsung kita bikin. Nah, sehingga koordinasi dengan Balai Pompengan dan analisis dengan Balai Pompengan sama dengan analisis kami. Termasuk juga yang di Antang. Waktu kami dilantik, kami menyampaikan di depan rapat paripurna Dewan yang terhormat bahwa kami akan menginisiasi pembuatan kanal kota khusus di Antang untuk memberi kelancaran buangan air ke Sungai Tallo. Dan kemarin pada saat peresmian Nipa-Nipa, saya bersama Pak Menteri Pak Pratikno, Menteri Menseknek dan bersama PLT Gubernur satu mobil, kami melaporkan hal ini dan Pak Gubernur siap membantu. Baik mengkomunikasikan dengan beberapa perumahan yang menghambat jalannya air. Begitupun untuk ketersediaan proyek, begitupun dengan pemerintah pusat. Sekalian kami melapor ke Pak Menseknek di mobil waktu itu. Ya, dalam rangka menyukseskan hadirnya waduk Nipa-Nipa yang kemudian bisa menahan banjir, menahan air, kemudian dilengkapi dengan lancarnya air keluar setelah air hujan dengan kapasitas tinggi turun dari langit gitu. Kira-kira begitu. Jadi sekarang udah jalan semua. Ini perencanaannya jalan di Kodam 3 sudah panjang sungai yang kita gali. Sudah pengurukan begitu Pak ya. Pengurukan. Anda perlu bantuan apa dari Dewan terkait banjir ini? Oh, saya kira otomatis nih kalau misalnya itu kita bisa atasi, keluhan ke Dewan juga berkurang karena mengeluhnya itu di Dewan. Ya, karena reses itu selalu mendapat keluhan masyarakat. Dan saya kira insya Allah Dewan akan mensupport karena ini menyangkut aspirasi masyarakat untuk Dewan. Baik. Bantuan apa nih Pak Rudianto dalam yang bisa diberikan terkait dengan upaya pemerintah untuk kemudian mencegah kembali banjir terjadi? DPR kan salah satu fungsinya penganggaran. Anggaran ya. Pemerintah kota, Pak Wali Kota sudah menyusun anggarannya, DPR harus setujui. Karena apa yang itu baik, maka DPR yang untung Pak. Betul kata Pak Wali. Tidak ada lagi keluhan. Kurang SMS, telepon dari konstituen, persoalan banjir, genangan air, karena sudah beres. Inilah yang saya katakan tadi bahwa memang harus bersama-sama, karena kapan itu baik, bukannya kami juga DPR dapat baiknya Pak. Setidaknya kita tidak direpotkan, ditelepon dan sebagainya macam oleh rakyat. Begitu. Baik, jadi anggota Dewan mendapatkan dampak positifnya
pihak pemerintah juga melaksanakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat begitu ya. Itu masalah banjir yang sudah ada langkah besar yang akan diambil oleh Pak Dhani. Kita berharap ini bisa segera Sudah diambil. sudah Karena dilakukan. sudah dilaksanakan. Oke, baik. Tapi itu buat jangka pendek. Jangka pendek Jangka panjangnya sedang disusun. Jangka panjang ini Memang sedang ke depan disusun. juga mungkin Pak Wali di sepanjang Sungai Talo itu kan kelihatan sungai juga makin dangkal. Ini tugasnya memang balai supaya masyarakat jangan aktivitasnya empanya menambah keluar gitu kan, supaya betul-betul Sungai Talo ini dalam kemudian terjaga. Kalau itu terjaga, saya kira dia bisa jadi penyangga banjir Kota Makassar. Oke, baik. Ini penting juga sebenarnya ya, karena dalam 4 bulan ini ada yang mengeluhkan sudah 3 kali banjir di rumahnya begitu ya. Biasanya cuma 1 kali 1 Iya, tahun. betul. Iya. Baik, mudah-mudahan langkah yang diambil ini akan membawa dampak yang baik lagi begitu kepada pemerintah, kepada warga Kota Makassar. Tadi sebelumnya saya menanyakan soal pelayanan ASN di kantor-kantor, tapi Anda kemudian mengungkapkan fakta baru yang Anda dapat tadi malam begitu ya. Lebih parah dari itu. Lebih parah dari itu. Nah, soal keluhan masyarakat soal pelayanan publik yang tidak ramah dan cenderung lambat, bagaimana Pak untuk Ini mengatasi itu? persoalan mentalitas birokrat. Saya bilang sama semua birokrat kemarin waktu di rapat koordinasi RPJMD, saya tidak akan pernah mendendam soal politik. Sekali lagi, saya bukan tipe pendendam, tapi saya tipe pencatat moral. Kalau ada moral sudah rusak, tidak mungkin saya pakai. Nah, apa yang diungkap tadi keluar masyarakat itu moral. Saya dapat, Bapak bisa bayangkan, guru-guru saja, mau tanda tangan saja harus bayar. Dan keluhan itu langsung sama saya. Ya, ada beberapa dinas dipotong semua honornya. Lebih celaka lagi, ada di suatu instansi semua pegawai honornya dipegang ATM-nya. Termasuk honor yang sudah mati tetap terima gaji, dan honor itu seolah-olah terima gaji, padahal ATM-nya dipegang seseorang, ada calonnya, baru itu cuma dikasih seberapa saja. Kok bisa seperti itu Pak Dhani ya? Nah inilah, dulu tidak pernah terjadi di zaman saya, karena saya semua transparan. Nah, artinya itu kerusakan mental yang luar biasa. Baik. Nah, artinya saya ini tidak perlu malu dengan kondisi yang ada. Tidak apa-apa teman-teman, masyarakat silahkan mengadukan, tidak usah ke saya langsung, pakai media sosial saja, tidak apa-apa. Supaya kita tahu bagaimana parahnya yang kita hadapi, tapi insya Allah Dhani Fatma beserta teman-teman di DPR akan bisa mengatasi. Insya Allah. Dan salah satu kebijakan yang saya ambil adalah lokal influencer yang namanya Bassi Barania akan segera kami SK-kan. Bagaimana cara mendapatkan bahwa dia jadi lokal influencer? Pengikutnya banyak, tercatat. Saya punya catatan para pengikut ini. Saya SK-kan dan mereka akan saya tetapkan menjadi asesor lurah dan camat. Tugas-tugasnya seperti apa? Dia mengasesmen lurah dan camat. Dan kalau mereka berunding untuk mengusulkan lurah camat diganti, mengusulkan, bisa diterima bisa tidak. Tapi biasanya saya terima. Dan insya Allah dalam waktu segera mungkin seluruh Bassi Barania 153 kelurahan ini akan bersidang untuk mengasesmen para lurah dan camat. Kalau dibilang diganti, biasanya banyak saya ikuti, walaupun ada juga yang saya tidak ikuti. Ini kan model baru. Dalam undang-undang selalu ada saja namanya peran serta masyarakat. Partisipasi. Ini pasal jarang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Makassar bersama DPR akan memanfaatkan pasal ini. Satu inovasi baru lagi nampaknya. Banyak inovasi ini. Ya. Banyak inovasi ya Pak Dhani. Satu inovasi baru lagi yang Anda terapkan nampaknya itu ya Pak ya. Ini penting sekali begitu ya, karena selama ini artinya keterbatasan Pak Dhani turun langsung ke lapangan, tidak mungkin mengetahui apa semua yang terjadi pada perangkat-perangkat Anda. Maka keberadaan Bassi Barania ini mungkin nanti akan melaporkan begitu kepada Anda begitu ya. Bukan, dia berunding. Dia ada kewenangan wali kota tentang asesmen camat lurah, saya serahkan ke kewenangan sebagian. Karena ada pasalnya.
Ada pasalnya. Kapan mulai Ini diresmikan? sebentar lagi, setelah Oke. semua Makassar Recover jalan, Hmm. saya benahi resetting Oke. Kan ini resetting agak karena recover dulu, Makassar Oke, Recover kami baik. dahulukan. Baik, terima kasih Pak Dani. Kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Saya akan kembali menanyakan kepada dua orang penting di Makassar ini terkait dengan apa-apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sebelum jeda tadi, Pak Dani mengatakan bahwa saat ini sedang konsen dengan programnya Makassar Recovery, program dalam penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Dan tentunya ini sudah berjalan beberapa hari atau beberapa pekan. Apakah kita sudah bisa melihat keberhasilannya Pak Dani terkait dengan program Makassar Recovery ini? Jadi justru 1 bulan ini kan masa simulasi Oke. persiapan. Tadi baru saja saya rapat resmi beserta seluruh dokter-dokter ID. Kemudian kami ajak dia ke Command Center. Insya Allah kita sudah tetapkan tanggal 5 simulasi dimulai. Ya, tanggal 5 simulasi dimulai, di mana semua prosedur Makassar Recover akan kita mulai dengan 3.000 pegawai Kota Makassar yang di Balai Kota. Kemudian dimulai dari 500 dulu. Dan yang paling menarik adalah kami memeriksanya dengan 2 alat. Pertama PCR sekaligus dengan Ginos. Sekaligus ini menjadi pertandingan antara Ginos sama PCR. Yang mana yang lebih Yang akurat? mana kalau kan yang diakui sekarang PCR. Oke. Kalau Ginos bisa menghampiri 90% sama dengan PCR, maka saya akan prioritaskan Ginos. Tapi kalau Ginos di bawah 90%, maka saya akan evaluasi di mana kedudukan Ginos berada. Karena biarpun bagaimana Ginos adalah penemuan anak bangsa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebelum puasa, sebelum tanggal 13, kemungkinan tanggal 11, kami akan lakukan semua turun ke bawah langsung. 10.000 detektor, 5.000 paramedik, nakes, 306 dokter, dan sekitar 200 manajemen kelurahan dan manajemen kecamatan yang terdiri atas Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Satpol akan turun ke bawah, memeriksa semua orang, menginput digital, sehingga begitu kita mulai puasa, seluruh status kesehatan awal sebelum pemeriksaan klinis sudah ada, paling tidak penyintas dan orang yang sudah divaksin ada datanya untuk kebutuhan kebijakan masuk masjid atau di luar masjid. Seperti itu. Jadi kita concern dengan semua kebijakan kita, karena semua itu cara untuk mendidik masyarakat dengan sistem yang ada Makassar Recover untuk menghadapi pandemi. Baik. Sekarang kita punya pandemi COVID-19, besok ada B117, besok ada corona yang dari Perancis, ada dari Brasil, ada dari Afrika Selatan, banyak. Dan kita semua harus siap begitu ya, harus menghadapi kita itu. siap. Baik. Persoalannya berapapun pandemik di belakangnya, yang line up menjadi potensi pandemi, masyarakat siap dengan seluruh perangkat pemerintah Kota Makassar. Baik, masyarakat siap dan seluruh perangkat pemerintah juga siap begitu ya. Pak Rudi, ini program Makassar Recovery sudah berjalan, sudah di-launching juga begitu ya. Sebenarnya posisi anggota Dewan dalam menyikapi program yang diterbitkan oleh Pak Dani ini seperti apa Pak bentuk Kalau dukungannya? kami menilai selama ini kan kami bisa lakukan perbandingan ya. Sebelum-sebelumnya kan lebih banyak pendekatannya preventif, pencegahan, himbauan. Ya kan, himbauan, jaga jarak, jangan keluar rumah. Dulu kan seperti itu Pak. Nah, sekarang Pak Wali dengan Makassar Recovery ini konkret Pak, nyata. Bertindak langsung. Ya, langsung. Ini yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat. Tentu kami mensupport Pak Wali dengan program ini karena nyata-nyata ini konkret. Dia punya program karena betul-betul mau mendeteksi bagaimana penyebaran virus COVID dan bagaimana memutus penyebaran COVID-19. Apalagi Pak Wali tadi sampaikan bahwa yang mau dipakai adalah karya anak bangsa. Ini luar biasa saya kira. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan perencanaan Pak Wali Kota. Apalagi DPR lewat parsial. Saya katakan ini kan parsial kewenangannya Pak Wali. Apalagi berkenaan COVID Pak. Kalau berkenaan COVID Pak Wali bisa mengutak-atik anggaran. Ya itu dibenarkan. Memang aturannya seperti itu. Dan itu menjadi kewenangan bagi pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Makassar. Kami DPR berharap program ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan tadi saya catat
Pak Wali, peran serta masyarakat. Ini yang menarik, saya kira kepemimpinan Pak Ramdan Pomanto ini karena ada peran aktif masyarakat. Memang betul, di Undang-Undang Pemda pun selalu mengatakan di situ, di poin terakhir, pasal terakhir. Selalu bagaimana melibatkan masyarakat. Dan ini jarang terjadi di seluruh Indonesia. Boleh dikata tidak ada, hanya Makassar. Dan ini saya kira karya luar biasa. Dan itu yang banyak saya sampaikan di mana-mana. Bahwa Pak Wali Kota ini dalam memimpin Makassar betul-betul aktif melibatkan masyarakat dalam menilai birokrasi pemerintahannya. Dan itu yang kami apresiasi dari DPR. Oke, baik. Jadi mensupport juga program Makassar Recover ini tentu. Dan menantikan bagaimana keberhasilannya. Nah, kalau Pak Dhani, indikator keberhasilan dari program Makassar Recover ini seperti apa sebenarnya nanti? Jadi jelas sekali, kami sudah punya dashboard. Kami sudah punya juga festival smart vaksinasi. Jadi seluruh program-program yang bisa simultan itu menjadi bahagian daripada bingkai besar strategi Makassar Recover. Dashboard itu punya banyak measure, jadi pengukuran-pengukuran. Misalnya adaptasi sosial berhasil, apa ukurannya? Ada namanya indeks kepatuhan protokol kesehatan. Ini semua nanti yang menentukan semua kebijakan. Kalau indeks kepatuhan protokol kesehatannya di atas 90, maka anak-anak yang mau sekolah langsung bisa dapat sekolah. 2 minggu dikasih bebas parkir, bayar air cuma setengah. Kalau dia usaha dan dia menjaga protokolnya, dikasih kurang pajaknya. Ya. Tapi bagaimana kalau dia melanggar? Dimatikan barcode-nya, dia tidak bisa transaksi di bank. Banyak macam. Nah, termasuk usaha kecil, kalau dia indeks kepatuhan protokol IKPK-nya namanya bagus, yang diukur secara elektronik dan digital, ya. Misalnya begini, di rumah ini ada semua OTG. Jadi dianggap kalau tidak masih OTG satunya 100% IKPK. Tapi kalau ada OTG keluar rumah di sini jarak 50 meter, langsung turun dia punya, langsung dinilai karena pakai GPS. Turun dia punya IKPK. Begitu turun sampai rendah, semua orang di dalam dimatikan barcode-nya. Artinya dia tidak bisa pakai KTP-nya. Artinya termasuk menyangkut keuangan, ambil uang di bank apa semua jadi kesulitan dia. Nah, jadi ada reward and punishment-nya. Nah, artinya Makassar Recover ini full digital, fair, dan kalau kita mau normal, taat. Kalau mau sekarang Pegadaian beri kami ada 10 tabungan emas. Jadi ada dapat emas kecil-kecil. Untuk 400 orang yang insya Allah taat pertama. Sebagai reward ya? Sebagai reward. Sekarang semua orang, tadi saya dapat Pertamina juga mau partisipasi. Ya, beberapa merek-merek ojol sudah berpartisipasi. Ada merek-merek susu juga berpartisipasi. Semua para detektor dikasih minum susu semua. Ini kan menarik sekali. Rupanya orang rindu dilibatkan. Iya, melibatkan masyarakat. Dan kita membuat ruang sebesar-besarnya. Kami punya board atau punya organisasi untuk menerima bantuan yang diaudit. Insya Allah saya tidak simpan di rumah ini, saya tidak simpan bantuan di sini karena semua ada di gudangnya dan semua tercatat dan diaudit. Oke, baik. Lalu butuh waktu berapa lama untuk kemudian kita bisa merasakan dampak positif dari Makassar Recover? Dalam desainnya itu sampai Desember. Tapi saya yakin ya, kalau kita mulai April ini, saya kira Agustus sudah akan kelihatan dampaknya. Baik itu dampak kesehatan, baik itu dampak sosial maupun dampak ekonomi. Insya Allah. Tapi kami mendesain yang perburuk dulu sampai Desember. Sehingga framing anggarannya itu kami framing anggaran yang paling berat. Tapi kalau dia setengah saja, kita bisa kembalikan uang negara itu ke kas negara. Baik. Selanjutnya saya butuh ketegasan sekali lagi Pak Dhani untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Tahun lalu banyak yang kemudian merasakan duka karena tidak bisa sholat tarawih dan mudik ke kampung halaman begitu ya. Bagaimana kemudian sikap pemerintah Kota Makassar dalam memasuki bulan Ramadan ini? Apakah tidak ada lagi larangan untuk kemudian salat tarawih di masjid? Tidak ada larangan lagi untuk kemudian pulang kampung atau seperti apa? Bagaimana sikap pemerintah Makassar? Pertama kita lihat dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat soal PPKM. Nah, artinya di situ beberapa kegiatan sudah diperbolehkan. Misalnya pemerintahan setengah, beberapa itu sudah dinaikkan persentasinya, termasuk nanti untuk ibadah. Nah, merujuk kepada itu, kemudian merujuk kepada status Makassar
yang beberapa kecamatan sudah hijau dalam data yang awal, bukan belum data Makassar Recover, memberikan kita sebuah tanda bahwa penyelenggaraan ibadah Ramadan akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Di antaranya, kami ingin memberikan sebuah proteksi atau perlindungan kepada masyarakat yang terukur. Nah, salah satunya adalah orang yang sudah vaksin, logikanya insya Allah sudah mendapatkan kekebalan. Orang yang penyintas, insya Allah sudah kebal. Apalagi penyintasnya baru. Seperti saya ini baru 2 bulan. Setelah 22 kemarin. Kena baru COVID 2 bulan juga ya? saya kena COVID. Jadi kalau nanti dia sudah 6 bulan, maka biasanya kekebalan menurun. Maka kelompok penyintas dan kelompok vaksin, yang sudah vaksin, yang dinyatakan sudah punya herd immunity, itu kita sarankan beribadah di dalam ruangan. Dalam kelompok yang sama-sama punya kekebalan. Bagi yang belum vaksin atau belum mendapat kesempatan vaksin, maka kita himbau di luar. Artinya Jadi berpisah ibadah begitu tetap ya? jalan, tetapi dengan protokol COVID yang ketat. Jaga jarak, pakai masker, ya. Karena menariknya di masjid ini, kalau di masjid itu kan orang diam, tidak cerita. Berarti proteksinya lebih baik. Ya. Baik. Beda di rumah makan. Rumah makan tuh buka masker, tidak ada yang makan pakai masker, nggak mungkin. Betul. Pasti dibuka masker. Dan ada kegiatan mulut. Nah, itu droplet dan airborne punya potensi jangkit yang besar. Dan ini semua diterapkan di semua masjid di Makassar? Insya Allah. Oke, Insya Allah. Dan saya lagi coba minta input dari masyarakat sebelum saya buat keputusan. Baik. Kita masih punya cukup waktu. Ini Nisfu Sa'ban. Sebentar lagi 14 hari sebelum masuk bulan Syawal. Baik. Bulan Ramadan. Ya, saya kira kalau ada input dari masyarakat silahkan sebelum saya membuat keputusan. Baik, selanjutnya kita masih akan lanjutkan lagi Sapa Sulsel setelah jeda berikut ini. Di segmen berikutnya kita akan mendengarkan harapan dan himbauan dari pemerintah dan juga pihak Dewan kepada masyarakat Kota Makassar. Tetap bersama kami. Baru terakhir dalam Sapa Sulsel spesial bersama dengan Wali Kota Makassar dan juga Ketua DPRD Kota Makassar, Pak Rudianto Lalo. Ya. Anda berasal dari Partai Nasdem. Ya. Kemudian Partai Nasdem mengusung Pak Dhani Ya. di pemilihan Wali Kota Makassar pada saat itu. Dua partai Pak Dhani ya, Nasdem dan juga Gerindra begitu ya. Bagaimana kemudian memastikan bahwa anggota dewan yang berasal dari partai lain di DPRD Kota Makassar kemudian bisa mendukung program-program yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota? Ya, jadi di DPRD Makassar itu unik Pak. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman lintas partai bahwa ketika kita di gedung DPR, maka kita tanggalkan atribut masing-masing. Kita adalah penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini mitra dari pemerintah kota atau kepala daerah. DPR adalah penyelenggara pemerintahan. Jadi kita lepaskan semua baju-baju kita, Pak. Jadi makanya kemarin waktu perubahan APBD saya bilang, satu fraksi saja yang tidak setuju ada perubahan, maka saya selaku ketua DPR tidak akan kasih jalan. Dan itu terbukti. Satu saja. Apa artinya? Artinya DPR ini adalah kompak, kebersamaan. Dan saya meyakini karena wali kota padahal ini dipilih oleh rakyat, menjadi kewajiban moral kita, anggota DPR, sesama dipilih rakyat, untuk mensukseskan program-program apa yang telah disusun oleh Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Itu rumusnya di DPRD Makassar. Jadi intinya, atribut partai itu kita tanggalkan. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah penyelenggara pemerintahan. Karena itu kita harus support mitra kita. Mitra kita siapa? Kepala daerah tentunya. Seperti itu. Jadi seakan-akan sudah tidak ada lagi sekat-sekat antar partai. Tidak gitu, ada. Apalagi kan Pak Wali Kota Pak Dhani ini kan punya pengalaman luar biasa. Beliau kan sudah memimpin Makassar dan bagaimana bersinergi DPR beliau sangat paham. Jadi kami meyakini betul bahwa ke depan hubungan harmonis dengan pemerintah kota pasti terjalin dengan baik. Tapi Anda tidak melihat kemudian otomatis biasanya kader partai patuh kepada perintah partainya begitu ya. Anda tidak melihat partai lain yang kemudian yang mengusung calon lain pada waktu itu misalnya untuk kemudian menghambat program dari Pak Dhani begitu? Saya yakin betul, kami selalu mengatakan bahwa
dinamika boleh saja ada. Masing-masing mungkin fraksi punya pandangan, cara pandang, cara persisi. Tapi yang saya tanamkan bahwa kita ini penyelenggara pemerintahan. Kalau Pak Walinya punya program mensejahterakan rakyat, memperbaiki Makassar, masa kita tidak ikut? Logikanya kan begitu. Anda akan ditertawai oleh rakyat sendiri. Di situ akan ketahuan tendensi politik. Nah, makanya saya katakan tadi, kita ini penyelenggara pemerintahan. Kalau Pak Dhani kemudi Makassar ini sudah mau dibawa baik, menjadi kewajiban moral kita sebagai mitra untuk mensupport, mendukung Pak Wali. Seperti itu. Jadi kalau soal dinamika di lembaga politik seperti DPR itu biasa saja. Dan saya yakin dan percaya Pak Wali juga sudah paham. Yang namanya ada sedikit kritis dan sebagainya itu biasa saja, tidak perlu dipersoalkan saya kira. Ya, penting Pak Dhani ya untuk mendapatkan support dari semua anggota dewan yang berasal dari partai lain yang bukan mengusung Anda begitu di pemilihan wali kota kemarin. Upaya apa ya untuk yang Anda lakukan untuk kemudian bisa mendapatkan dukungan begitu dari para anggota dewan yang berasal dari partai lain yang bukan mengusung Anda waktu pemilihan kemarin? Saya kira yang pertama adalah karena teman-teman di DPR ini orang-orang juga sudah masak lah secara politik. Bukan politisi tanggung-tanggung atau polisi baru belajar. Walaupun mereka relatif banyak muda-muda, tapi kemampuan dan mentalitas politik mereka cukup matang. Terbukti setelah kami, jadi gini, partai sebagai pengusung itu ada pada proses. Tapi setelah proses itu berakhir, ini menjadi milik kita semua. Walaupun privilege-nya ada pada partai pengusung. Tapi bukan berarti tidak merangkul yang lain, tidak. Karena tanpa yang lain pun, kita tidak bisa bangun kota ini tanpa bersama-sama. Makanya untuk memperjaga seperti itu, kekuatannya dari komunikasi. Ya, jadi juga sekali lagi saya sampaikan bahwa sampai selama ini, dinamika di DPR itu masih sangat baik sekali, kondusif. Ya, karena kami selalu punya jembatan yang baik untuk berkomunikasi, baik pimpinan maupun ketua pimpinan komisi dan fraksi dan maupun dengan anggota. Nah, artinya apa? Saya merancang semua hal dan 3 focusing saya ini adalah untuk rakyat. Kan anggota dewan juga kan butuh rakyat, buruh suara rakyat. Jadi kalau ada program kerakyatan yang dibangun, mereka menantang tanpa alasan yang rasional, pasti dia akan kehilangan suara. Dan banyak contoh soal ini. Mohon maaf, banyak contoh soal ini. Karena periode yang lalu, saya mengalami hal sama. Semua orang yang tidak mendukung program-program kerakyatan tidak terpilih kembali. Jadi ada contoh, dan saya yakin anggota dewan sekarang mau terpilih kembali. Idealnya seperti itu Pak ya. Setiap kebijakan yang memang benar-benar pro rakyat harusnya mendapat dukungan dari para anggota dewan gitu ya. Jadi Anda optimis dan berkeyakinan kebijakan Anda akan mendapat dukungan dari anggota dewan. Zaman informasi, contoh, semua orang cala-cala program lorong tidak terpilih semua. Lihat Miki. Nah, artinya bukan program lorongnya, program yang menyentuh rakyat. Nah, saya yakin anggota dewan sekarang mau terpilih kembali secara individu. Nah, caranya dukung program pro rakyat, dan kalau ada program tidak pro rakyat, lawan itu. Dikritisi. Kalau perlu dilawan. Kenapa? Karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kadang-kadang wali kotanya mau baik, belum tentu di bawah bisa menjalankan dengan baik. Sehingga dalam deviasi seperti ini, disitulah ada DPR. Menjaga jangan sampai deviasinya terlalu besar. Sehingga selalu ada DPR juga menjadi alat kontrol penyambung. Ya, kalau ada yang putus kabelnya kalau ada yang lemah-lemah perlu di strom sedikit, kan kira-kira begitu. Baik. Jadi kita berharap pemandangan harmonis antara pemerintah dan legislatif itu bisa terjadi di kepemimpinan Anda berdua begitu ya. Dan berharap juga dewan mengkritisi ketika kebijakan yang diambil tidak pro kepada rakyat. Itu kita harus saling memberikan masukan begitu ya. Terakhir dari Pak Rudi, apa harapan Anda di masa kepemimpinan Pak Dhani sebagai wali kota Makassar? Ya tentu kalau ditanya harapan, saya kira harapan kita semua rakyat Makassar, bagaimana ke depan ini Pak Wali Kota bisa membawa Makassar kembali berjaya. Di tengah 2 tahun terakhir ada penurunan, keterpurukan seperti itu.
Mungkin memang kerja keras Pak Wali, dan saya yakin dan percaya Pak Wali bisa melewati itu dan membawa kembali Makassar bisa berjaya di kancah kota besar di Indonesia, bahkan lebih keluar lagi. Seperti itu. Baik. Dan kepada rakyat Makassar saya kira mari kita mensupport, mensukseskan program Makassar Recover. Mudah-mudahan masalah COVID ini bisa segera diatasi dan hidup kita normal kembali, ekonomi bisa pulih kembali. Oke, Kira-kira baik. begitu. Baik, ekonomi pulih dan Makassar jauh lebih baik begitu ya. Pak Dhani, harapan Anda kepada masyarakat dan juga ASN di Kota Makassar. Walaupun begitu banyak masalah di Makassar, mengeluh itu sudah tidak ada gunanya lagi. Menyalahkan orang juga sudah bukan solusi lagi. Maka marilah kita melihat ke depan. Karena hari kemarin itu sudah jadi histori yang harus kita ambil pelajarannya. Dan hari besok itu masih misteri yang harus kita rencanakan dengan baik. Bersama DPR, insya Allah sesulit apapun yang kita hadapi, sesulit apapun warisan persoalan yang hari ini menjadi pikulan Dhani Fatma, insya Allah akan selesai kalau pemerintah dan DPR kompak dan rakyat terlibat secara langsung. Jadi sekali lagi, terlibat ki semua, aktif ki semua, jangan terlibat dalam hoax, dan kritikan tetap harus berjalan. Jangan biarkan Makassar mundur lagi menjadi program kita. Kemunduran hanya bisa dijaga kalau kritikan masih tetap ada. Baik. Terima kasih. Pemerintah dan DPR kompak. Mungkin boleh disimbolkan pemerintah dan DPR kompak, salam corona mungkin Pak. Ya. Oke, demikian perbincangan yang sangat luar biasa ini, berbincang dengan Wali Kota Makassar dan juga Ketua DPRD Kota Makassar untuk kepentingan rakyat ke depannya. Tentunya kebijakan pemerintah akan terus didukung oleh pihak Dewan sepanjang kebijakan tersebut pro terhadap rakyat, dan tentunya Dewan juga akan mengkritiki ketika ada kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Semoga sinergitas pemerintah dan juga Dewan ini bisa membuat Makassar jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.